Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Bocah cilik. Panggilan lembut yang sudah lama hilang tapi akrab itu begitu lembut dan merdu, seperti anggrek di lembah gurun. Hongyan, Suke segera bangun dan berdiri dengan kejutan yang menyenangkan. Akhirnya, hari ini telah tiba. Ingatannya dipulihkan. Saya kembali, Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Suke juga tersenyum. Jiang Hongyan berdiri di depannya, seorang permaisuri yang cantik dan perkasa. Sekarang Suke merasa mereka lebih dekat. Keanehan dan rasa jarak telah menghilang dari senyumnya. Kelembutan dan cara dia memanjakannya kembali. Jika dia tidak mendapatkan ingatannya kembali, apa yang akan dilihat Suke masih berupa wajah dingin itu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Senang kau kembali. Suke menghela nafas lega dari hatinya. Kekhawatiran bahwa dia akan kehilangan Jiang Hongyan akhirnya menghilang. Oh, gadis kecil, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memanggilku anak nakal? Saya tidak kecil. Anda harus memanggil saya pria besar atau kakak laki-laki. Pokoknya, kamu tidak bisa memanggilku bocah kecil. Suke mulai menggoda Jiang Hongyan seperti biasa. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum, untuk senioritas, kamu lebih junior dariku. Usia bukanlah masalah, jawab Suke. Jiang Hongyan terus menatap Suke dengan matanya yang indah. Dia sangat pintar sehingga dia bisa mengetahui apa usia bukan masalah dimaksudkan. Oleh karena itu, dia menatap Suke hanya untuk menyeratkan bahwa dia tidak boleh selalu bercanda tentang hal ini. Sebelumnya, ketika Suke ditatap olehnya seperti ini, dia akan selalu merasa bersalah terlebih dahulu dan akhirnya merasa canggung. Namun, Suke tidak merasa bersalah lagi. Dia membuka matanya lebar-lebar untuk melakukan kontak mata dengan Jiang Hongyan secara langsung. Dia berani, yakin, dan percaya diri. Sebelum memasuki aula perunggu kuno, Jiang Hongyan mencoba melewati kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Suke mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya dan hampir terbunuh ketika dia terkena pedang guntur emas raksasa untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Suke merasakan Jiang Hongyan mengubah sikapnya terhadapnya dan berhenti memperlakukannya sebagai junior lagi. Jiang Hongyan melihat sesuatu di mata berapi-api Suke. Dia sedikit terkejut dan memalingkan muka tanpa sadar. Ini adalah satu-satunya saat dia merasa malu terlebih dahulu. Bocah kecil, apakah kamu tahu identitasku? Dia mengubah topik. Suke menjawab sambil tersenyum, identitas bukanlah masalah. Bukan itu yang ingin aku katakan. Jiang Hongyan tersenyum. Maksudku, apakah kamu tahu identitasku di kehidupan masa laluku? Identitas di kehidupan lampaumu juga bukan masalah. Suke menekan dengan keras, menekankan poinnya pada Jiang Hongyan bahwa usia dan identitas bukanlah masalah dalam menghadapi cinta. Cukup, harap serius. Saya ingin memberitahu Anda identitas saya. Jiang Hongyan memutar matanya ke arah Suke. Kemudian dia menambahkan, saya hanya mengatakan ini kepada Anda. Maknanya cukup jelas. Meskipun dia tidak menjawab komentar Suke secara langsung, harap serius, mengatakan dia tahu niat Suke. Selain itu, aku hanya mengatakan ini padamu, berarti Suke adalah orang yang unik di hatinya, yang paling penting. Namun, dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Lagi pula, sebelum kesengsaraan surgawinya di luar lembah pemakaman surgawi, Suke hanyalah seorang junior untuknya. Dia telah tidur di aula perunggu kuno selama beberapa tahun. Cukup sulit baginya untuk berubah pikiran ketika dia baru saja mendapatkan kembali ingatannya. Tapi Suke cukup puas mendapatkan petunjuk ini. Hal terpenting dalam menggoda seorang gadis adalah kesabaran. Saya harus melakukannya seperti merebus kodok, tidak. Itu harus seperti air mengalir di sungai yang panjang. Hanya masalah waktu bagi kita untuk mendapatkan cinta yang kokoh. Sebenarnya, aku punya beberapa informasi tentangmu. Anda mengalami reinkarnasi. Anda berada di benua Suanzhen dalam kehidupan masa lalu Anda sebagai orang dengan posisi yang sangat tinggi, dan mereka memanggil Anda sebagai senior suci. Suke menceritakan semua yang dia ketahui dengan tenang.
Tidak peduli seberapa menonjol Jiang Hongyan, bahkan jika dia menjadi permaisuri abadi, dia tidak akan merasakan tekanan sama sekali. Sepertinya Jiang Hongyan juga sedikit terkejut dengan ketenangannya. Kemudian, dia tersenyum kecil. Dia tahu ini adalah gaya Suke, seorang pemuda luar biasa yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Apa yang kamu katakan itu benar. Saya mengalami reinkarnasi, dan aku adalah permaisuri benua Xuanzhen di kehidupanku sebelumnya. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Astaga! Permaisuri benua Xuanzhen. Tidak peduli betapa riangnya Suke, dia masih terkejut dengan kata-kata itu. Dia mengira Jiang Hongyan adalah seorang kultivator pada tahap kultivasi yang sangat tinggi yang menikmati posisi tinggi di sebuah sekte di kehidupan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka dia adalah permaisuri seluruh benua. Kamu adalah permaisuri bangsa air? Saya tidak menyangka Anda juga seorang permaisuri di kehidupan lampau Anda. Sepertinya kamu dilahirkan untuk menjadi seorang permaisuri, kata Suke sambil tersenyum. Jiang Hongyan benar-benar memiliki temperamen keluarga kekaisaran. Aura bawaannya sebagai permaisuri sungguh luar biasa. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi rumit, di kehidupanku yang lalu, aku mendapatkan tahta dari ayahku. Namun, nasibku terlalu lemah untuk mengendalikan seluruh benua Xuanzhen. Oleh karena itu, ayah saya menemukan artefak surgawi kuno untuk saya. Kemudian, dia membunuhku secara pribadi, sehingga aku bisa bereinkarnasi dengan artefak surgawi itu. Jadi, inilah saya sebagai orang yang tidak menyenangkan yang disebut bintang terkutuk surgawi. Apa? Mata Suke membelalak seketika. Mungkinkah ada orang gila di dunia ini? Dia bisa membunuh putrinya sendiri secara pribadi untuk meningkatkan nasibnya, hanya karena nasib putrinya terlalu lemah untuk mengendalikan tahta. Brengsek, ini terlalu ganas. Ini adalah gayanya. Setelah mendapatkan kembali ingatan saya merasa telah mengalami kehidupan lain. Kehidupan seperti boneka ini bukanlah yang kuinginkan. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dan matanya yang indah penuh dengan cahaya yang tegas. Dia telah memutuskan untuk menentang takdir ini. Jangan khawatir, selama aku bersamamu, tidak ada yang bisa memberimu sesuatu yang tidak kamu inginkan secara paksa. Suke berkata dengan serius, karena dia benar-benar ingin melindunginya. Lalu dia berkata sambil menepuk dadanya, katakan padaku, apa tahap kultivasinya? Saat aku tiba di benua Xuanzhen, aku pasti akan menghukumnya dengan Raja Tinju tangguhku. Suke cukup yakin dia bisa mengalahkan ayah Jiang Hongyan, tidak peduli seberapa kuat dia. Selama dia menggunakan King of Top Acting Fish, dia bisa membunuh kultivator di Crossing Calamity Stage atau di ambang Great Vehicle Stage, bahkan kultivator yang baru saja mencapai Great Vehicle Stage. Jiang Hongyan tersenyum dan berkata, memandang Suke dengan serius, sejauh yang saya tahu, dia telah mencapai puncak panggung kendaraan hebat pada tahun-tahun itu. Saya khawatir, sekarang dia akan menjadi lebih kuat. Tepat di puncak, tunggu. Apa katamu, puncak panggung kendaraan hebat? Suke berkata dengan heran. Brengsek, puncak panggung kendaraan hebat? Ini keterlaluan. Seorang kultivator di puncak panggung kendaraan hebat hanya selangkah lagi untuk menjadi celestial. Bocah cilik, luangkan waktumu, kamu masih muda. Saya yakin Anda juga akan mencapai tahap itu atau bahkan lebih kuat darinya cepat atau lambat. Namun, sebelum itu, biarkan aku menangani urusanku sendiri. Jiang Hongyan tersenyum dan berdiri perlahan sambil melihat ke depan. Dia sedang melihat lembah pemakaman surgawi. Apakah kamu ingin menyelesaikannya sendiri? Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke benua Xuanzhen sendirian. Selain itu, meski tingkat kultivasi saya terlalu rendah, saya masih bisa mengalahkannya dengan tongkat yang luar biasa ini. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan tongkat hitam panjang itu. Itu adalah tongkat yang dia gunakan untuk membuat orang pingsan. Selama lawannya tidak siap, dia selalu bisa membuat mereka pingsan dengan mengabaikan tahap kultivasi mereka. Ini tongkat yang kamu gunakan untuk memukulku tadi? Jiang Hongyan melihat tongkat hitam panjang di tangan Suke dengan sangat terkejut. Dia telah mengingat kembali semua ingatannya dan juga mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah dia keluar dari aula perunggu kuno. Suke tersenyum. Saya menyesal. Lagi pula aku tidak punya pilihan lain saat itu. Siapapun yang terkena tongkat ini akan pingsan.
Betapa indahnya itu! Jiang Hongyan kagum. Dia dengan hati-hati memeriksa tongkat itu, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan kultivator dengan itu. Begitu seorang kultivator berada di Crossing Calamity Stage, dia dapat membuat hubungan langsung dengan dunia di sekitarnya. Begitu Anda dekat dengannya, dia akan tahu. Selain itu, dia sudah berada di tingkat atas Mahayana, panggung kendaraan besar. Meski begitu, aku punya banyak cara untuk mengalahkannya. Suke mengatakan ini karena dia tahu ada berbagai mantra dalam sistem. Dia yakin bahwa dia dapat menemukan satu yang dapat mengalahkan seorang kultivator dari panggung kendaraan hebat. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia telah memutuskan untuk membunuh seorang kultivator dari Crossing Calamity Stage untuk mendapatkan Big Mystery Bug, dan kemudian mengaktifkan Lucky Aura untuk membuka tas tersebut. Bagaimanapun, dia yakin bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Mendengar ini, Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak pergi dari sini, saya akan menempatkan semua orang di 4 benua dalam bahaya besar. Dalam 5 tahun, dia akan bisa datang ke sisi ini jika dia menyadari bahwa saya tidak akan menemuinya. Pada saat itu, batasan di sini akan dilanggar. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. 5 tahun? Suke merasa lega. Saya pikir saya harus bertarung melawan seorang kultivator di tingkat atas Mahayana, panggung kendaraan besar. Dia tidak akan berada di sini setidaknya selama 5 tahun. Tertawa terbahak-bahak, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah saya menghancurkan kultivasi saya sendiri, hanya butuh 2 tahun untuk sampai ke tahap pelatihan Void. Saya yakin dalam 5 tahun saya akan bisa masuk ke Form Synthesis Stage atau bahkan Crossing Calamity Stage. Saat itu, saya yakin bisa membunuhnya semudah membunuh semut. Nona muda, jangan khawatir. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa dalam 5 tahun saya akan menjadi pria paling kuat yang pernah Anda lihat. Suke tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh hidung kecil tapi lembut Jiang Hongyan. Jiang Hongyan tidak mengelak dan tertegun. Ini bukan pertama kalinya Suke menyentuh hidungnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Jiang Hongyan mengalami kesengsaraan surgawi, Suke juga menyentuh hidungnya seperti ini dan berjanji bahwa dia akan menjaganya tetap aman, dan dia benar-benar telah melakukannya. Kali ini, dia sangat percaya diri dan berjanji padanya bahwa dia akan mengalahkan kultivator yang berada di tingkat atas Mahayana, panggung kendaraan besar. Kamu pikir aku sangat tampan dan keren kan? Suke tersenyum. Jiang Hongyan memutar matanya dan tersenyum. Berperilaku sendiri. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan mempercayainya, seorang pemuda yang telah menciptakan banyak keajaiban dan bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Tepat pada saat ini, semua kota kuno di sekitar lembah pemakaman surgawi berubah menjadi kekacauan. Semua orang tahu bahwa para pembudidaya dari sisi lain telah meminta Suke untuk datang menemui mereka bersama Jiang Hongyan. Mereka bahkan mengatakan ingin Suke berlutut di depan mereka sambil membunuhnya. Banyak pembudidaya ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang berani pergi jika ini terjadi pada mereka. Tuhanku, seseorang seperti Suke tidak akan pernah setuju untuk pergi menemui mereka. Kemarin, aku percaya bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kemudian dia mengirim doppelgangernya untuk menemui mereka dan dia sendiri menghilang. Jelas, dia takut, kalau tidak dia akan menunjukkan dirinya. Dia mengirim doppelgangernya untuk menemui mereka hanya untuk mendapatkan cukup waktu untuk melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Kemana semua orang biasa yang tidak bersalah itu harus pergi? Tiba-tiba, semua orang menjadi sangat ketakutan. Di antara mereka, para pembudidaya dari fraksi Utopia paling ditakuti karena para pembudidaya dari sisi lain mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan fraksi Utopia terlebih dahulu, kemudian Budfest dan Duan Jiude. Fraksi Utopia segera mengaktifkan arai tingkat spiritual yang diberikan kepada mereka oleh Suke dan menyegel gunung tempat mereka tinggal. Budfest dan Duan Jiude menghilang bersama, dan tidak ada yang melihat mereka selamanya. Tapi arai tingkat spiritual tidak membantu sama sekali jika semua pembudidaya itu bekerja sama. Mereka bisa menghancurkan arai tingkat spiritual dalam 1 hari. Fraksi Utopia akan berakhir. Banyak orang sangat bersimpati dengan fraksi Utopia.
Namun, ketika Suke dan Jiang Hongyan mendengar berita itu, mereka hanya tertawa. Suke mencibir, mereka ingin menghancurkan fraksi Utopia? Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Mereka akan dibunuh olehku. Aku akan memastikan itu. Apakah kamu keberatan jika aku membunuh mereka semua? Suke memandang Jiang Hongyan dan bertanya. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Jika saya tidak kembali bersama mereka, mereka akan menggandakan saya dan masih akan membunuh saya. Bagi mereka, satu-satunya Raja Benua Xuanzhen adalah ayahku. Saya hanyalah boneka bagi mereka untuk mempertahankan kendali mereka. Mempertahankan kendali mereka? Maksud Anda ada lebih dari satu kultivator yang berada di tingkat atas Mahayana, panggung kendaraan besar? Kamu benar. Nyatanya, selain 4 benua, ada 2 lagi, satu adalah benua Xuanzhen yang dekat dengan laut tak terbatas, dan yang lainnya adalah benua Xuanling. Ada lebih dari 100 kultivator yang berada di tingkat atas Mahayana, total panggung kendaraan hebat, kata Jiang Hongyan. Mendengar ini, Suke tertegun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesenjangan antara 4 benua dan 2 lainnya yang baru saja Anda sebutkan terlalu besar. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Saya percaya ini ada hubungannya dengan pembatasan di sini. Banyak pembudidaya, begitu mereka mencapai tahap sintesis bentuk, merasa sangat sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Betapa menariknya ini, kata Suke dengan suara rendah. Sementara itu, banyak orang tahu Suke telah kembali dan berkumpul di jalan untuk melihat apakah dia benar-benar akan pergi menemui para pembudidaya, tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Mereka ingin Suke berlutut di depan mereka sambil membunuhnya. Ini terlalu memalukan. Wow, banyak sekali orang, kenapa kalian semua menatapku? Aku tahu aku tampan, tapi tolong jangan lihat aku seperti ini. Saya akan menagih Anda. Suke tersenyum pada mereka. Mendengar ini, semua orang terdiam. Tidak ada lagi yang punya waktu atau tenaga untuk mendengarkan leluconnya yang membosankan. Suke melihat jauh dan mencibir. Katakan pada mereka untuk membersihkan leher mereka, aku akan ke sana sebentar lagi. Apa? Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak terlalu berharap Suke akan pergi ke sana. Lagi pula, persyaratan orang asing itu keterlaluan. Selain itu, mereka tidak punya nyali untuk memaksa Suke pergi ke sana. Suke terlalu kuat untuk mereka, bahkan patriark dari keluarga besar dan sekte tidak berani memprovokasi dia. Sementara mereka merasa putus asa dan tidak berdaya, Suke maju dan berkata dia pasti akan pergi sambil tersenyum. Ini sangat tidak terduga. Pergi saja dan beritahu semua orang. Kenapa kamu masih di sini? Saya ingat Anda cukup pandai menyampaikan pesan. Teriak Suke. Para penonton sadar dan mulai berteriak kegirangan seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah festival. Mereka bahkan berencana menyalakan kembang api untuk perayaan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Kabar baik, Suke berkata dia akan menghadapi mereka, seseorang berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Mulut Suke berkedut, sial. Kamu benar-benar efisien. Astaga, Suke telah mengkonfirmasi bahwa dia akan menghadapi mereka secara pribadi, orang-orang lainnya terus berteriak dalam ekstasi. Omong kosong, kamu sangat ahli dalam hal ini. Suke menghela nafas. Namun, para penonton telah melupakan semua tentang dia dan hanya bergegas menceritakan kabar baik. Ayo, sebarkan pesan bahwa Suke telah setuju untuk menghadapi orang-orang asing di luar lembah pemakaman surgawi. Dia juga meminta orang-orang asing itu untuk membersihkan leher mereka dan menyiapkan bunga krisan sebelum kedatangannya. Membersihkan leher mereka? Apakah ini berarti dia akan membunuh orang-orang asing itu? Tapi kenapa dia meminta mereka menyiapkan bunga krisan? Apakah dia akan menghiasi makamnya dengan bunga krisan? Suke adalah pria pemberani? Dia memandang kematian sebagai pulang ke rumah, yang sungguh mengagumkan. Sekaligus, Suke mendapatkan banyak acting tough points. Karena ada begitu banyak penonton di sini, dia berhasil mendapatkan sekitar 20.000 acting tough points hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Suke sangat senang karena keuntungan besar ini. Hongyan, lihat,
sekarang kamu tahu betapa populernya aku di antara orang-orang," kata Suke sambil menatap Jiang Hongyan dengan bangga. Jiang Hongyan mengingatkannya sambil tersenyum, "Ketika Anda menghadapi para pembudidaya dari benua Xuanzhen, jangan remehkan mereka. Artefak sihir mereka luar biasa." Dia masih ingat adegan ketika Suke membunuh pembangkit tenaga listrik di Foam Synthesis Stage dan Ambang Crossing Calamity Stage. Dia mengingatkan Suke sekarang karena orang-orang asing itu menderita banyak korban saat mereka diserang secara tiba-tiba. Kini mereka datang dengan persiapan penuh. Suke harus menangani mereka dengan serius. "Jangan khawatir, saya punya banyak metode untuk mengalahkan mereka," Suke menjawab sambil tersenyum. Jiang Hongyan mengangguk dengan senyum tipis. Kemudian, dia melihat kerumunan yang bersorak seperti permaisuri perkasa yang menerima sorakan dari rakyatnya. Suke cukup bangga akan hal itu. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk menjadi seorang kultivator yang kuat. Namun, lebih baik memiliki perusahaan wanita yang kuat, yang juga dapat bermanfaat bagi bisnis aktingnya yang tangguh. Kata-kata Suke disampaikan ke banyak kota kuno hari itu. Orang-orang yang mendengar berita itu akan selalu bersorak setelah terkejut. Anggota dan leluhur dari banyak keluarga dan sekte diam-diam tinggal di lembah pemakaman surgawi untuk mengamati situasi. Setelah mendengar kata-kata Suke, banyak leluhur menghela nafas lega. Lagi pula, orang-orang asing itu pertama-tama akan membantai fraksi Utopia. Kemudian, giliran mereka menghadapi pembantaian. Pada saat ini, beberapa leluhur keluarga Gong, keluarga Bai, dan keluarga Jiang sedang duduk di ruang belakang. Ketiga keluarga besar ini hampir bisa dianggap sebagai penguasa benua timur. Sekarang mereka duduk bersama untuk membahas tindakan pencegahan. "Teman-teman, bisakah kita mempercayai kata-kata Suke? Jika dia memakan kata-katanya, tipuannya akan mengganggu orang-orang asing itu. Sayang, kami memberikan banyak bantuan untuk membantu mereka tiba di benua timur dari benua Xuanzhen. Saya tidak menyadari bahwa kami mengundang sekawanan serigala ke dalam rumah. Mereka berbalik melawan kami dan memperlakukan kami sebagai pelayan. Ini adalah cara dunia ini. Yang kuat selalu berhak memutuskan segalanya. Lupakan. Sekarang hal yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memastikan bahwa Suke benar-benar akan menghadapi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ayo gunakan metode yang kita gunakan terakhir kali. Kami mengirim orang ke semua kota kuno untuk memandu perhatian publik, sehingga kami dapat memaksa bajingan kecil itu untuk melakukan pendekatan provokatif. Itu satu-satunya jalan keluar sekarang. Tepat. Bagaimanapun, kematian Suke atau orang asing itu akan selalu menjadi hal yang baik bagi kita. Biarkan mereka bertarung selama kita tidak terlibat. Setelah diskusi sederhana, leluhur dari beberapa keluarga besar telah mencapai kesepakatan. Hari itu, orang-orang mulai mendengar berbagai suara di kota-kota kuno itu. "Jangan terlalu optimis. Apakah kamu tidak tahu Suke adalah pria yang selalu memakan kata-katanya?" "Benar. Jangan terlalu berharap. Suke tidak akan pernah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia tidak akan pernah punya nyali untuk pergi. Jika dia berani pergi, aku akan makan kotoran. Terakhir kali dia membodohi kita seperti ini. Kali ini dia mungkin akan memainkan trik lagi." Desas-desus yang menargetkan Suke mulai muncul di lebih banyak kota kuno. Mereka mencoba memprovokasi Suke dengan kata-kata, sehingga dia harus menghadapi orang-orang asing itu untuk mempertahankan martabatnya. Keesokan harinya, kata-kata provokatif ini semakin merajalela. Seseorang sedang merencanakan ini secara diam-diam. Jiang Hongyan, yang pertama kali merasakan ada yang tidak beres, mengingatkan Suke. Suke berkata sambil tersenyum, "Aku tahu. Mereka mencoba memaksa saya untuk menghadapi orang asing dengan rumor ini. Ini benar-benar tidak perlu. Kali ini aku akan menepati janjiku." "Benar, abaikan saja mereka." Jiang Hongyan mengangguk. "Tidak, saya tidak akan mengabaikan opini publik," kata Suke sambil tersenyum. Jiang Hongyan terkejut dan bingung. Suke menjelaskan sambil tersenyum, "Mereka menyebarkan desas-desus bahwa saya sedang bermain trik, bukan? Saya akan mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang dengan mereka. Saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus, atau saya tidak akan menjadi Suke dari fraksi surga yang meledak." Setelah mengatakan itu, dia memanggil tubuh Taonya dan memintanya pergi ke kota dengan mengenakan topeng berkulit manusia.
Tubuh Tao berhasil menemukan 3 keluarga besar yang berada di balik rumor itu dalam waktu setengah hari. Kemudian, tubuh asli Suke muncul dan menyatakan, "Teman-teman, tolong kirimkan pesan ini ke orang-orang asing itu untukku." "Apa? Pesan lain?" Kata-katanya mengejutkan para penonton karena mereka mengira Suke mungkin berencana untuk melarikan diri lagi. Suke segera berkata sambil tersenyum, "Tolong jangan lihat aku seperti itu. Apakah saya seorang pengecut? Katakan saja kepada orang-orang asing itu bahwa senior suci mereka, yang juga Hongyan saya, akan memanggil kerabat dan seniornya dari keluarga Jiang. Aku akan pergi bersamanya. Jika orang asing itu bukan pengecut, suruh mereka bertengkar denganku di kompleks keluarga Jiang. Saya akan memberi mereka pertarungan yang bagus di sana sampai satu pihak terbunuh." Setelah mengatakan itu, Suke pergi ke area tengah benua timur bersama Jiang Hongyan. Semua penonton tertegun. Setelah sadar, mereka hanya bisa terkesiap. Apakah dia benar-benar akan bertengkar dengan orang asing di kompleks keluarga Jiang? Tuhanku, ini terlalu ganas. Jika dia bertarung dengan pembangkit tenaga listrik itu di puncak tahap sintesis bentuk dan di ambang tahap penyeberangan bencana di sana, kompleks keluarga Jiang mungkin akan diratakan dengan tanah seketika. Segera setelah itu, ini terjadi di ruang belakang sebuah kota kuno di daerah lembah pemakaman surgawi. Kegagalan. Setelah menerima berita itu, leluhur dari 3 keluarga besar langsung jatuh ke tanah. Seorang patriark keluarga Jiang bahkan meludahkan darah dan berteriak histeris, "Suke, kamu bajingan. Dasar." Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.